Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Amin. Jadi kita hari ini belajar di modul 8 tentang pembukaan pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, jadi apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang belum terlihat yang dimiliki oleh manusia dan dikembangkan menjadi berguna baik dalam diri kita sendiri ataupun yang keluarga maupun di lingkungan sekitar. Pada umumnya manusia kurang mengenal dan menyadari potensi diri, keluarga dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan sebagai solusi alternatif bagi hidup kita. Perkembangan potensi ini, diri ini menjadi penting dan perlu dipelajari sehingga KPM dapat mengembangkan diri dalam penanganan dan pencegahan stunting. Dan apabila terjadi di lingkungan sekitar atau di tetangga atau keluarga yang mengalami stunting, maka kita bisa merujuk kepada posyandu atau puskesmas, atau bisa saja melalui pendamping untuk menyampaikan bahwa ada terjadi stunting di dunia. Saya mau tanya dengan ibu-ibu, boleh? Boleh. Sebelum kita memasuki modul 8 ini, saya mau tanya tentang modul pembelajaran kemarin, yaitu di modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, jadi ibu-ibu yang ibu ketahui tentang pencegahan dan penanganan stunting ini, apa yang ibu ketahui di pembelajaran kemarin? Ada yang bisa? Ada yang tahu ibu-ibu? Siapa? Iya, ibu. Ibu siapa? Bu Hasna. Ibu Asna. Jawabannya apa, Bu? Kurang gigi. Ya, tepuk tangan, Bu. Nah, kemarin yang pembelajaran kemarin, siapa lagi yang bisa jawab masalah sesi? Dia? Saya. Apa sih dengan ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Imunisasi. Imunisasi. Siapa lagi ibu-ibu yang bisa jawab masalah pembelajaran kemarin? Iya, Ibu. Menggunakan jawaban yang tidak sehat. Iya. Siapa lagi, Bu? Bisa jawab? Rawati. Iya, Bu. Iya. Iya, Ibu Rawati. Sudah? Iya. Tidak cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Oke. Siapa lagi bisa? Iya. Berian stimulasi pada anak dimulai 0-6 bulan dan 12 bulan. Oke. Siapa lagi, Ibu? Siapa lagi bisa jawab masalah pembelajaran kemarin? Bisa jawab, Ibu. Ya, Ibu. Nur Haida, ya, apa, Bu? Apa ya, PKH apa bantuannya? Terus bantuannya sosial untuk apa? Digunakan beli bedak, Jadi untuk bantuan dari PKH itu ya untuk ibu hamil dan balita. Jadi bantuan itu dipergunakan untuk beli, jangan sampai kita membeli yaitu bedak, Bu ya, daster, itu ya dibelikan, Bu ya. Jadi yang dibelikan bantuan itu untuk
seperti untuk anak-anak balita dan anak itu vitamin seperti itu Bu ya. Dan ada juga kita namanya bantuan sembako. Nah, jadi dari bantuan sembako itu ada juga untuk gizi yang sudah disediakan baik buah-buahan, sayuran, beras, telur, daging, ayam. Nah, itu salah satu. Tiap bantuan itu kita gunakan untuk kebutuhan keluarga yang untuk kesehatan. Oke. Ya. Oh ya, sekarang ibu-ibu sudah memahami materi kemarin? Ya. Oke, baik. Kita masuk ke ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sudah melakukan janji diri yang dari sebelum-belumnya kita pelajari materi? Ya. Oke, terima kasih ibu-ibu telah melakukan janji sesi tadi. Apakah dengan janji diri itu ibu-ibu mengalami kendala? Ada kendala? Kalau ada, mungkin kita bisa melakukan penggunaan, kita pelajari lagi dengan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya di modul 8 ini. Nah, jadi potensi ini Bu ya, yaitu untuk di modul 8 ini kita mempelajari pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, sekarang saya akan membagi 3 kelompok dalam penugasan ini, yaitu apa yang termasuk kemampuan diri keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting. Silakan ibu-ibu bagi kelompok. Bagi tiga. Satu Bu. Dibagi 3 aja Bu. Nanti sin 1. Berapa orang? Berapa? 6 kan maksudnya. Bisa ya. Anaknya nangis. Bu, dibagi aja Bu kelompoknya biar cepat kita. Ya, bagi 3 sampai bagi 3. Sini, sana, sini. Gimana hasil diskusinya dengan kelompok 1, 2, 3? Ada yang bisa jawab? Apa itu pemetaan diri tentang keluarga, dalam keluarga, dalam pencegahan dan penanganan stunting? Ya, ada yang bisa kelompok 1? Kelompok 2? Ya, apa jawabannya Bu? Ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Oke, tepuk tangan Bu. Ya, siapa lagi? Ayo. Kelompok 3, 1, jawabannya apa? Ada yang tahu diskusinya? Iya. Ibu siapa? Ibu sangat Namaku itu Bu Nur Haida. Ya, apa Bu? Ibu sangat hamil sehat selalu. Sore, tepuk tangan. Ya, kelompok 1. jauh. Ya, silakan kelompok 1. Ibu berjalan lancar. Oke, terima kasih. Kan dukungan saat ibu hamil itu benar. Terus ibu saat hamil sehat selalu. Benar. ASI tentunya harus selalu diberikan untuk supaya anak berusia 0 sampai 6 tahun dan 6 bulan itu diberikan ASI muslim. Ya, benar itu. Jadi saat ayah lagi mengandung, ayah mungkin bisa memberikan dukungan kepada istrinya. Mungkin istri rumah mungkin istrinya lagi sibuk, ayahnya bisa masak, menjaga anak atau menemani anak belajar. Jadi itu Bu ya. Jadi itu pemetaan diri dalam lingkungan atau keluarga. Jadi itu manfaat pembelajaran dari stunting, pencegahan dan penanganan stunting. Oke. Keluarga, ibu-ibu sehari-hari yang ibu alami apa aja yang pernah ibu lakukan
dalam pembelajaran ini? Ada yang bisa jawab? Ya, Dan suami bisa membantu cuci piring, kadang masak. oke, tepuk tangan Bu. Ya, itu salah satu contohnya Bu ya. Oke. Jadi dari modul kita pembelajaran ini, apakah ibu-ibu sudah memahami yang kita pelajari tentang pemetaan diri dalam baik diri maupun keluarga yang ada mengembangkan di baik di lingkungan sekitar dengan penanganan dan pencegahan stunting. Apakah ibu sudah memahami pembelajaran ini? Sudah paham. Sudah? Oke, kita masuk ke tabel Bu ya, yaitu pemanfaatan kemampuan dan keluarga. Seperti yang ini Bu ya. Siapa yang bisa jawab? Ya, Ibu Ani. Murni, ya. Ya, oke, tepuk tangan. Yes. Sekarang nomor 2, apakah ayah memberikan dukungan sehat saat ibu hamil? Ya, ibu? Ibu siapa? Oh, Yanti. Jawabannya? Oke, benar. Oke, pertanyaan nomor 3. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini bisa Suryani. sini. Ya. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan nomor 4. Apakah apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan? Siapa bisa jawab? Ya, Ibu. Ibu Sansia. Ibu Samsia apa, Bu? Iya. Oke. Kamu kan lagi mengganti. Ya, sekarang kita lanjut Bu ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya, Ibu. Ya. Ibu siapa? Asna. Nanti apa, Bu? Iya. Ya, tepuk tangan, Bu. Pertanyaan nomor 6. Apakah termasuk anak yang bersih dalam stunting pencegahan? Gimana? Iya. Iya atau tidak? Iya. Siapa, Bu? Iya. Rumah. Ibu rumah. Iya. Ya, tepuk tangan, Bu. Pertanyaan nomor 7. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan di posyandu? Siapa bisa jawab? Apa, Bu? Aida, iya. Ya, Ibu siapa? Ibu Nur Aida. Apa jawabannya? Ya. Tepuk tangan, Bu. Aku jadi kakak. Nomor 8. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Siapa? Rani. Turani. Iya. Oke, silakan, Bu. Jawab aja. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Siapa? Siapa bisa jawab? Ya atau tidak? Ya. Iya. Ya, tepuk tangan, Bu. Ya, nomor 10. Apakah anggota sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ada, Bu? Iya. Apa bisa jawab? Ibu siapa? Iya. Maaf. Ibu siapa? Wirawati. Ibu Irawati. Ibu Irawati jawabannya apa? Iya. Ya. Nah, ini tadi Bu ya, kita tadi belajar tadi pemetaan diri, keluarga dan lingkungan sekitar mengenai tentang pencegahan dan penanganan stunting.
mungkin lakukan mungkin di rumah, baik di pembelajaran yang sesi-sesi sebelumnya. Jadi pentingnya kita dalam penanganan stunting ini yang ibu pahami itu, kita apakah ibu sehat dalam selama kehamilan itu harus diperiksa di posyandu. Jadi nomor 2, apakah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya, itu sangat penting. Ayah sangat harus memberikan dukungan saat ibu hamil, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat. Kita harus memberi dukungan, Bu ya. Jangan ditakut-takuti, Bu ya, kalau dia hamil, Bu ya. Melahirkannya nanti susah gitu. Jangan, kita beri dukungan, sering support gitu, Bu ya. Baik keluarga juga berikan dukungan. Jikapun ada keluarga yang tidak mampu, mungkin kita bisa sesama masyarakat mungkin kita bisa memberikan sokongan. Jikapun ada kegiatan saat ibu hamil, mungkin kita ngajak dia mungkin sosialisasi, mungkin kerja bakti yang ringan aja, jangan disuruh cangkul, Bu ya. Jadi itu pentingnya kita dalam ibu kehamilan itu kita memberikan dukungan. Nomor 3, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Ya, sangat penting itu ya. Soalnya istri kan saat hamil mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin kesibukan. Jadi pentingnya ayah, seorang suami memperhatikan istrinya. Selain memperhatikan, mungkin dia harus mendukung, Bu ya. Nomor 4, anak sudah mendapatkan ASI eksklusif. Ya, ini harus diberikan ASI eksklusif setiap 1 bulan sekali. Ya, di posyandu. Nomor 6, apakah termasuk anak yang bersih? Ya, anak harus menjaga kebersihannya gitu. Apabila dia bermain, harus dicuci dulu tangannya dengan sabun, dengan air yang mengalir. Karena sekitar 80% itu kuman itu ada di tangan, Bu ya. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Ya. Jadi pemantauan anak tinggi badan setiap bulan itu harus dipantau, Bu ya. Apakah jadi stunting itu tumbuh badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Jadi ibu-ibu harus memperhatikan masalah anak stunting ini di tumbuh badan anak itu. Jadi apabila ibu mengalami tumbuh badan anak yang stunting yang kurang tinggi, silakan merujuk ke posyandu atau puskesmas. Dan juga jangan sampai kita di lingkungan sekitar sini, jangan sampai kita menjatuhkan keluarga tersebut ataupun menjelek-jelekan. Itu enggak, Bu ya. Harusnya kita harus mendukung. Bukan mendukung Bu ya. Ya, harus mendukung kesehatan, kasih support juga. Ya. Jadi nomor 8, apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya, harus dipantau, Bu ya. Jadi pentingnya kesehatan untuk anak baik ibu hamil dan balita. Jadi makanya itu pentingnya makanan-makanan yang bergizi. Anak mulai dari 0 sampai 6 bulan. Masa kandungan yaitu 1000 hari kalau tidak salah. 1000 hari PHK. Anak nomor 9, anak orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak. Ya, penting itu ya. Jadi kita di dalam stunting ini atau pencegahan atau pemetaan diri di lingkungan ataupun keluarga, kita harus orang tua harus dekat dengan anaknya, Bu ya. Kita harus menjaga perkembangan anaknya. 10, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga?
Nah ini penting sekali juga Bu ya, dalam rumah tangga itulah kita harus bekerja sama, jangan sampai ibu yang sudah hamil disuruh masak, cuci piring, ngepel. Jadi peran ayah itu sangat penting juga dalam kehamilan ibu, jangan sampai juga ibu hamil stres gitu. Jadi ASI eksklusifnya seharusnya hak untuk kebutuhan anak tidak diberikan. Jadi pentingnya itu pemetaan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Oke, sebelum mengakhiri topik kita ini tentang pemetaan diri dalam diri, keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar dalam pencegahan dan penanganan stunting. Apakah ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau gitu, jadi dari pembelajaran kita ini Bu, yang tentang pemetaan dan pemetaan potensi diri baik keluarga maupun yang ada di lingkungan sekitar dalam penanganan pencegahan dan penanganan stunting, yaitu pentingnya individu dan keluarga memiliki potensi yang seperti contoh yang ada di sini. Jadi ibu-ibu harus memiliki potensi-potensi seperti ini baik ibu ataupun suami, dan kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Oke, sebelum saya tutup review masalah ini, kita berdoa bersama-sama Bu ya. Semoga sumbang berjuang. Kita masing-masing berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.